Ibu Sarah, ini kan keluarga korban Delvi Voice dan Lukisano hari ini mendatangi PRNTT. Mungkin Ibu Sarah bisa menjelaskan seperti apa tentang kasus ini. Ya, terima kasih teman-teman. Kami memang sore ini didatangin keluarga korban dari Delvi dan Uki, dan kami membaca tentang kronologi dan yang berkembang di publik. Setahu kami itu yang dipakai oleh polisi adalah laka lantas, tapi kemudian dari fakta yang kami dapat, ternyata ini adalah pengeroyokan sampai meninggal menurut kami. Nah, dari pengaduan keluarga ini kami meminta kepada kepolisian adalah yang pertama, segera tuntaskan laporan kasus dari keluarga korban atas meninggalnya Delvi dan Lucky yang diduga itu bukan laka lantas. Dan saya cukup mengganggu karena ketika keluarga menyampaikan yang diminta mencari fakta dan bukti adalah keluarga. Habis tugas polisi apa gitu kok diminta keluarga yang harus mencari gitu. Nah, kalau memang polisi tidak mampu untuk melakukan gitu, biar aja keluarga yang langsung juga menjadi reskrimnya aja, karena dia punya data dan dia disuruh mencari data untuk melakukan memproses tindak pidana yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini sudah cukup lama, dari tahun lalu, dan sepertinya jangan di tempat menurut saya, karena laporan ke Polda itu bulan April tahun 2025 sudah berjalan cukup lama, dan alasannya data belum cukup. Sampai kapan data itu cukup kalau polisinya hanya duduk-duduk menunggu data dari keluarga? Saya berharap polisi lebih progresif untuk menerima laporan-laporan masyarakat seperti ini, dan jangan menunggu nanti keluarga yang mencari data. Itu sangat tidak baik. Indikator kinerja kepolisian saat ini sangat di bawah, sehingga kami berharap ini bisa diperhatikan untuk bisa membangun kinerja ke depan yang lebih baik. Yang ketiga yang kami lihat adalah sampai sekarang belum menentukan siapa tersangka. Dari cerita keluarga soal gelar perkara itu banyak unsur tidak dimasukkan. Nah, nanti kita akan coba mengalokasikan waktu. Kami akan minta audiens dengan Kapolda, dan kami akan juga menyampaikan informasi-informasi ini ke teman-teman jaringan, bagaimana mendukung keluarga ini dalam advokasi menggugat kematian dua anak kekasih kita, Lucky dan Devi. Saya pikir itu sementara. Mungkin keluarga ada yang mau tambah? Siap. Mungkin kami keluarga besar Voice, keluarga besar Sanu meminta kepada kepolisian Polda NTT, khususnya Polda NTT, untuk lebih giat lagi untuk menangani kasus ini supaya bisa dapat berjalan dengan lancar. Dan kami keluarga besar meminta supaya kita bisa dapat pelaku-pelaku ini secepat mungkin. Jadi supaya anak-anak kami ini bisa dapat keadilan. Itu keluarga besar Voice dan San meminta kepada pihak kepolisian seperti itu. Terima kasih. Om Dubset. Sama. Ya, tapi gini ya, saya pikir ada testimoni yang sudah disampaikan, dan malah polisi sudah memeriksanya. Tapi kenapa sampai sekarang tidak pernah menetapkan mereka sebagai tersangka? Ada apa nih? Saya khawatir ini ketika kita buka ruang besar tentang pelaku-pelaku ini, ada hubungan apa mereka dengan polisi? Ini penting untuk kita ketahui. Jadi kami akan bongkar apa hubungan para terduga pelaku dengan teman-teman di kepolisian, sehingga ini bikin ini macet. Kami akan menginvestigasi, dan kami akan membantu polisi dalam Polda NTT untuk membongkar tabir itu. Kenapa lambat diproses, padahal sudah ada testimoni saksi kunci yang bersaksi kepada keluarga, dan itu dibuat dalam bentuk video. Apa masalahnya?
tantangannya sehingga sampai sekarang belum bisa menetapkan tersangka untuk untuk diproses. Yang ketiga adalah kalau memang masih keberatan, keluarga berinisiasi untuk meminta adanya otopsi. Ya. Ada otopsi untuk bisa menentukan memang kematian ini akibat apa. Ini penting karena kalau tidak polisi tidak didorong untuk segera bekerja lebih energik, ini sampai tahun depan nanti berulang tahun lah kasus ini. Saya aja punya pengalaman melaporkan kasus penelantaran ini sampai hampir 1 tahun itu berjalan tempat, apalagi kasus-kasus berat seperti ini kalau polisi tidak dengan sendirinya untuk lebih progresif. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore.